Hai, jumpa lagi bersama Mujiono Evodio. Hari ini kita akan belajar tema listrik dengan model tanya jawab. Silakan dijawab dengan lesan ya. Begitu Pak Muji selesai bertanya, kamu menjawab langsung. Bila benar, kamu dapat poin 4. Silakan dijumlah, nanti di akhir video di total. Bila belum 100, bila belum benar semua, silakan diulang-ulang. Kita mulai. Listrik yang tidak dapat berpindah tempat disebut listrik titik-titik. Ya langsung ya. Terima kasih ya. Kamu sudah menjawab dengan langsung seperti itu. Berarti semakin yakin bahwa kamu semakin pinter ya. Jawabannya benar, yaitu listrik statis. Berikutnya, tegangan tinggi berkisar mulai titik-titik volt. Mulai berapa ya? Sampai dengan maksimal 800.000 volt. Jawabannya pintar ya, 275.000 volt ya. Kalau disingkat ya 275 kV ya, kilovolt. Kalau soalnya kV ya dijawab 275, tapi kalau soalnya volt ya dijawab 275.000 volt. Mengerti? Oke. Tegangan menengah berkisar mulai 12.000 volt sampai berapa ya? Menengah atau JTM, jaringan tegangan menengah. Jawabannya adalah 20.000 volt ya. Yang ada di tepi jalan yang kabelnya 3 itu ya. Kabelnya 3 itu JTM. Berikutnya, tegangan rendah berkisar mulai berapa ya? Sampai sekitar 380. Ini di rumah-rumah kita ini sekitar berapa ya? Pinter ya, sekitar 220 volt. Cuma kadang-kadang ya enggak persis loh ya. Bisa naik, bisa turun. Kalau turun gitu ya nanti lampu-lampu kadang-kadang redup gitu ya karena voltasenya turun. Berikutnya, untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Nah, alatnya apa ya? Ya, dinaikkan atau diturunkan. Bisa dinaikkan, bisa diturunkan tergantung arahnya. Kalau arah naikkan, kalau dibalik ya turun. Sama seperti tangga. Tangga bisa untuk naik, tapi tangga juga bisa untuk turun. Kalau posisi kita di lantai atas, tangga untuk turun. Tapi kalau posisi kita di bawah, tangga untuk naik ya. Jawabannya adalah pinter, trafo atau transformator. Soal berikutnya, alat seperti pada gambar namanya apa itu ya? Perhatikan baik-baik gambarnya. Pintar, jawabannya kWh meter ya. kWh, kilowatt hour. Tulisannya hour ya. Kilowatt hour meter. Tulisannya begitu. Berikutnya, alat pada gambar namanya apa ya itu ya? Ada yang engkel 1, ada yang double, ada yang triple ya. Untuk 3 fase ya. 3 fase ya otomatis ada 3. Jawabannya adalah MCB, miniatur circuit breaker. Berikutnya, alat pada gambar namanya apa itu ya? Ada yang warnanya kuning seperti itu, ada yang model seperti jam pasir, ada yang model bunder seperti itu. Nah, jawabannya adalah sekring. Jadi alatnya namanya sekring ya. Kalau ada konslet dia putus, enak ya, nggak mungkin terbakar. Tapi kalau konslet nggak putus-putus ya konslet terus.
konslet terus membara nggak mati-mati lampunya ya lama-lama terbakar satu meja, terbakar satu ruangan, iso-iso terbakar satu rumah. Ya, dimulai dari api kecil. Sama seperti tukang las itu mengkonsletkan positif dengan negatif sampai besinya leleh. Ya, untuk nyambung besi ya, tukang las nyambung besi untuk pagar, nyambung besi untuk kanopi, atau untuk meja besi, atau untuk kursi besi, atau untuk panggung dan lain-lain. Berikutnya, alat pada gambar namanya apa itu ya? Ceklek mati, ceklek hidup ya. Jadi kalau diceklek bisa nyala, ceklek lagi kebalikannya bisa mati ya. Jawabannya adalah pinter. Kamu anak hebat. Jawab benar, yaitu saklar ya. Biasanya orang tua kita menyebutnya skakel ya. Mungkin bahasa Belanda mungkin ya. Skakel. Skakelnya ceklek nih ya. Berikutnya, alat pada gambar namanya apa itu ya? Nah, seperti lubang hidung kita ya, 2 gitu. Jadi kalau kita mau ngecas ya colokkan di situ. Kalau kita mau setrika ya colokkan di situ, mau menyalakan alat elektronik ya colokkan di situ ya. Jawabannya adalah stop kontak. Jadi kontaknya stop di situ, berhenti di situ. Alat pada gambar gunanya untuk mengetahui ada atau tidaknya apa ya itu ya. Wah, ini Pak Muji pernah bawa masuk ke kelas-kelas ini. Pasti kalian ingat ya. Pasti dong. Jawabannya adalah arus listrik. Jadi kalau didekatkan gitu, itu yang model induksi itu dia bunyi. Didekatkan ada arus listrik bunyi. Kalau nggak ada arus listrik ya nggak bunyi. Yang model lama lampu. Harus dicolokkan, harus masuk, harus nempel. Lampunya nyala. Tapi kalau yang model baru nggak usah dicolokkan ya, cukup didekatkan gitu. Jadi aman untuk anak-anak, aman ya yang model baru ya. Tespen model baru. Berikutnya, pada gambar namanya apa itu ya, untuk memasang bola lampu. Kalau nggak ada itu terus lampunya piye masangnya ya, masa dipegangi terus ya. Jawabannya adalah fitting. Jadi fittingnya listrik ya, tempat untuk memasang bola lampu supaya tidak jatuh. Berikutnya adalah benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Jadi dihantarkan semuanya ya. Pak Satpam titip ya, ini nasi untuk anakku ya di kelas 6A atau 6B atau 6C atau 6D atau kelas lain ya. Oleh Pak Satpam akan dihantarkan semuanya. Ya, berarti Pak Satpam itu penghantar makanan yang baik ya. Kalau penghantar listrik yang baik disebut konduktor listrik. Harus diberi listrik lah ya, karena ada konduktor panas. Kalau konduktor saja ya salah. Ya nggak jelas ini konduktor listrik atau konduktor panas. Jadi harus jelas konduktor listrik. Benda yang tidak menghantarkan panas dengan baik, jadi tidak sama sekali ini ya. Misalnya Pak Muji tolong hantarkan ini untuk si A ya, gak tak kayak nih, tak pangan dewe ya. Sehingga si A tidak mendapat kiriman ya, tak makan sendiri ya. Ini berarti tidak menghantarkan dengan baik. Adalah isolator listrik ya. Jadi isolator listrik harus diberi listrik supaya tidak jumbuh atau tidak bingung dengan isolator yang lainnya. Lampu yang disusun secara titik-titik umumnya cahayanya akan lebih redup. Nah, lebih redup cahayanya. Lampu apa? Pinter, lampu seri. Ya, lampu seri itu seperti Pak Muji membagi roti. Rotinya cuma 1 tapi didum 1 kelas. Anak-anak ini dari Pak Muji ya, rotinya cuma 1 ya. Muji bread misalnya ya, didum 1 kelas ya, paling satu anak dapat 1 cuil, nggak akan kenyang. Demikian juga lampu seri ya didum sedikit sehingga terangnya nggak bisa terang karena didum ya, dibagi. Bila salah satu lampu putus atau dilepas, maka lampu yang lainnya akan ikut mati. Rangkaian apa itu ya? Ikut-ikutan mati. Tiji tibeh ser.
tiji tibeh ser. Nah, pasti kamu sudah tahu rangkaian seri tiji tibeh ser, mati siji mati kabeh seri ya. Tiji tibeh ser, tiji tibeh ser, mati siji mati kabeh seri. Berikutnya, menurut gambar adalah rangkaian lampu apa ya? Lampu itu dapat positif, lampu satunya juga dapat positif dan negatif, lampu berikutnya juga dapat positif negatif. Nah, ini sama seperti setiap anak. Setiap anak dapat roti dari Pak Muji, si A dapat roti dari Pak Muji, si B dapat roti, si C dapat roti. Jadi setiap anak dapat roti. Ya enak, lumayan, bisa kenyang dibanding sebelumnya tadi. Satu roti kon ngedum ya, sak cuwil ya, ndak kenyang belas. Jadi jawabannya adalah paralel ya. Jadi paralel itu setiap lampu dapat positif dan dapat negatif sekaligus. Jadi ndak nyambung, ndak nunut, ndak gandeng. Jadi dia mandiri, nggak tergantung. Berikutnya, pada gambar berikut termasuk rangkaian apa ya? Perhatikan gambar, hati-hati loh ya. Gambarnya mirip ya, bola lampunya ada 4. Lihat lampu 1 dan lampu 2. Nah, disusun apa itu 1 2? Ya, 1 2 seri. Sedangkan lampu 3 dan 4, lampu 3 dan 4 paralel. Ada seri, ada paralel sehingga disebut rangkaian lampu campuran ya. Sama seperti es campur, nggak mungkin kan es campur isinya hanya degan saja atau janggelan saja. Pasti namanya es campur, isinya juga campur-campur. Pada gambar tersebut adalah alat untuk mengubah energi listrik jadi apa ya? Perhatikan gambar. Gambar apa itu ya? Itu adalah gambar lampu. Berarti jawabannya adalah pintar. Listrik menjadi cahaya. Khusus bohlam, listrik menjadi cahaya sekaligus panas. Jadi untuk lampu model bohlam yang bunder, yang warnanya kuning, yang panas itu kecuali cahaya, dia juga mengubah menjadi panas. Biasanya dipakai untuk mesin penetas telur ayam ya, atau telur puyuh. Yang kedua, di rumah sakit bayi, ibu dan anak itu rumah sakit bersalin, itu ada alat namanya inkubator. Jadi orang tua kita, mama kita kalau melahirkan kita belum 9 bulan ya, kurang dari usia, biasanya disimpan dulu di inkubator ya, di inkubator. Berikutnya, tulislah macam-macam alat listrik yang mengubah listrik menjadi gerak. Ayo apa saja yo? Ayo gerak. Ayo dijawab lesan ya. Banyak kan? Ya, apakah jawaban kalian benar tadi? Apalagi listrik gerak? Banyak dong jawabannya. Ayo apalagi? Ya, mari kita cocokkan ya. Listrik menjadi gerak, misalnya kipas angin munyer-munyer ya, bergerak. Mesin cuci juga gitu, munyer-munyer bergerak. Bor listrik juga sama. Kemudian gerinda listrik untuk menghaluskan, untuk memotong keramik dan lain-lain. Mixer untuk membuat roti nih, mamamu biasanya punya ini untuk mengaduk tepung, tepung campur apa itu? Telur, kemudian campur bumbu-bumbu yang lain ya, itu diaduk pakai mixer. Kemudian blender itu mungkin untuk jus ya, untuk jus buah atau mungkin untuk bumbu di blender. Jadi listrik jadi gerak. Kemudian hair dryer juga sama, dalamnya juga ada geraknya. Tapi hair dryer itu double ya, selain listrik dan gerak, dia juga listrik kepanas juga, double. Berikutnya, jelaskan perubahan energi yang terjadi menurut gambar. Itu sedang ada pengecasan aki ya. Pengecasan aki, pengecasan power bank, pengecasan HP, pengecasan alat-alat elektronik ya, pengecasan raket nyamuk, pengecasan laptop dan lain-lain ya. Perubahannya adalah pinter. Terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia ya. Dalamnya aki itu asam sulfat cair H2SO4. Berikutnya, jelaskan apa yang dimaksud test pen. Ya, test pen itu apa? Test pen
Ya, ada dua model, satunya model lampu, satunya model induksi. Didekatkan aja sudah bunyi. Nah, test pen adalah alat untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik. Jadi kalau ada arus listrik nyala untuk model lama. Kalau model baru ada arus listrik dia bunyi. Jadi ada buzzernya, tit gitu, berarti ada arus listriknya, ada stromnya. Ya, jangan dipegang loh ya. Nanti dalamnya enggak ada stromnya ini kira-kira. Kira-kira enggak ada stromnya, enggak boleh ilmu kira-kira. Ini bukan ilmu kira-kira ini. Strom itu berbahaya. Kalian harus patuh, kalau enggak patuh wah resiko tanggung sendiri. Ya, strom itu enggak kelihatan, tapi resikonya fatal. Maka dari itu anak-anak harus belajar tentang tema listrik supaya ngerti, supaya kita nggak tersengat, nggak kestrom. Nah, kalau listriknya listrik baterai hanya 1,5 volt, nah mungkin nggak masalah, itu nggak nyetrum, no. Tapi kalau arus listriknya di atas 100 volt, contoh di rumah kita itu 220 PI, ya nyetrum mati nanti kita ya. Ayo, ilmu pengetahuan bisa membuat kita mengerti, bisa membuat kita memahami untuk menjadi lebih baik lagi. Berikutnya jelaskan kegunaan alat pada gambar. Nah, alatnya namanya apa itu? Nah, di rumahmu ada tuh, di dekat KBH meter itu, di depan rumah itu, dekatnya pintu itu, di meteran ya. Orang tua kita menyebutnya meteran. Nah, di dekat meteran di bawahnya ada KWH meter. Kalau bawahnya atau di bawahnya KWH meter ada MCB, ya itu gambar MCB, miniatur circuit breaker. Fungsinya ada 3. Fungsi yang pertama untuk saklar. Jadi kalau papamu mau dandan ya paling aman ya matikan aja. Ya diceklekan gitu mati. Jadi sebagai saklar sama seperti kita menyalakan lampu atau mematikan lampu. Yang kedua MCB berfungsi sebagai sekring. Jadi kalau ada konslet dia akan mati sehingga untuk mencegah kebakaran. Ya nggak mungkin terbakar karena apa? Mati. Nggak jadi terbakar, sama seperti kita mau membakar tapi apinya ditiup, ya koreknya ditiup oleh temanmu ya, otomatis nggak akan terbakar lah gimana? Atau mungkin anginnya kencang, kita menyalakan korek di lapangan, nah, sampai koreknya habis nggak nyala-nyala. Kenapa? Anginnya kencang. Nah, sekring juga gitu, berfungsi untuk mencegah kebakaran. Kalau ada kabel positif, kabel negatif gandeng, maka dia trip, maka dia anjlek, maka MCB-nya akan turun ya, trip atau anjlek atau jeglek ya. Orang tua kita kadang nyebutnya ya jeglek ya, turun ya atau trip. Nah itu sebagai sekring. Mungkin ada konslet, tadi ada apa? Oh ya aku tadi menancapkan setrika, begitu menancapkan setrika kok anjlek ya. Ada 2 kemungkinan, satu listriknya tidak kuat, mungkin di rumah kita hanya 450, dipakai lampu sudah banyak, kemudian pakai setrika, malam hari lampunya nyala semua, kemudian setrika malam hari ya, setrika itu 350 ya, enggak kuat dong, 450 dipakai setrika sudah 350, masih sisa 100, untuk lampu beberapa lampu habis. Nah maka jeglek. Yang kedua, kadang-kadang kabel yang dipakai setrika oleh mamahmu itu, kabelnya ngeluntir lama-lama putus, lama-lama gandeng, positif dengan negatif gandeng. Nah ini bahaya, konslet nanti ya. Anak-anak karena sudah besar, coba periksa setrikanya mama, diperiksa. Jangan-jangan mama nggak ngerti kalau kabelnya meluntir, berbahaya ya. Diperbaiki, dibetulkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita lanjutkan yang ketiga, selain saklar, selain sekring, yang ketiga adalah pembatas daya. Untuk 2 ampere berarti 2 kali 220. Jadi maksimal di rumah kita hanya memakai 450 watt. Melebihi itu ya anjlek atau trip. Kalau pengen nambah daya lagi boleh, bayar di PLN, nanti MCB-nya akan diganti 4 ampere. Berarti sekitar 900 watt ya. 4 kali 220 sama dengan 880 ya. Dibulatkan 900 watt. Kalau 900 watt untuk AC ya, kalau AC-nya kecil mungkin satu AC mungkin kuat ya. Tapi terlalu ngepres ya, AC itu 800 watt. Apalagi kalau AC-nya 2 PK, ya nggak mampu, nggak akan nyala sama sekali. Jadi maka dari itu ayo kita hemat ya, jangan pakai AC terus menerus.
Kecuali itu juga udaranya itu bukan udara sehat, ya udara buatan, udara kimia, tidak seperti kalau kita di bawah pohon ya. Jadi sekali lagi, sebagai saklar, sebagai sekring, dan sebagai pembatas daya. Kalau pembatasnya kecil 2 ampere, harga per kilowattnya murah. Kalau papamu di rumahmu pakai 10 ampere ya, 10 A atau 10 ampere, setara dengan 2200 watt ya, nanti per kilonya mahal ya. Sama seperti kita beli beras. Beli beras kalau yang beli orang miskin, oh enggak usah 10.000 wes, kamu miskin 5.000 saja. Oh kamu kaya, jangan 10.000, 1 kilonya 50.000. Oh kamu bos, 1 kilo beras 100.000. Nah seperti itu loh. Jadi PLN itu menjual listriknya itu macam-macam harganya. Ya kalau 2 ampere harganya murah sekali. Sehingga orang-orang yang rumahnya listriknya 2 ampere ya bayar listriknya murah sekali. Kalau dia 1 bulan 100 kWh gitu ya, ya mungkin 100 dikalikan berapa ratus rupiah gitu. Jadi bayarnya murah sekali, mungkin di bawah 50.000. Ya, tapi kalau melebihi 2 ampere, misalnya 4 ampere, ya mungkin lebih dari 50.000, mungkin sekitar 100 ribuan. Apalagi misalnya 6 ampere. Ya, 6 ampere sekitar 1300 watt ya. 1 AC mungkin atau 2 AC mungkin masih mampu ya. 1 AC dan yang lain-lain mungkin cukup ya. Nah itu nanti listriknya nggak mungkin 100.000, pasti sekitar 200 atau 300 atau 500 ya. Itu caranya. Nah ayo kita hitung skor yang kamu dapat. Kalau kok belum betul semua jangan khawatir ya, nggak usah cemas, silahkan diulangi lagi. Semoga nanti semakin hari semakin diulang-ulang semakin baik ya. Demikian sudah belajar bersama Mujiono Evodio. Terima kasih terutama bagi kalian yang pernah subscribe, yang pernah like dan pernah komen. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan video pembelajaran berikutnya.